Ya, kami tim telah nyampe di SMP Negeri 1 Purbatua. Di sini kami mau melaporkan untuk kondisi sekolah SMP Negeri 1 Purbatua. Ya, inilah keadaannya. Untuk kacanya ini tidak ada. Ya. Satu. Ini dua. Cuma dikasih raja aja dari kayu. Dan cukup kumuh, ya. Kumuh ya. Kumuh atau kotor. Aduh. Inilah kondisinya, udah cukup kumuh. Dan untuk atapnya juga asbesnya sudah layak untuk direhab. Cukup memprihatinkan. Nah, ini ya. Dan untuk jendelanya juga main simpel aja, ditutup triplek. Ini semua ini ya. Semua ini Pak, untuk jendelanya ditutup triplek. Jadi ini ruang belajar. Apabila nanti aktif ini pembelajaran, ini kan mengurangi keindahan sekolah. Sementara dana BOS secara bertahap itu berjalan. Kalau nggak dibuat perbaikan secara bertahap, jadi ini kepala sekolahnya perlu dipertanyakan kemana dana BOS-nya dipergunakan. Ini kan bisa secara logika direhab secara bertahap sesuai dengan besar dana BOS-nya. Ini lagi ya, cukup memprihatinkan juga. Jadi ruang kelas ini bisa dibilang seperti tanda kutip kandang ayam. Kita coba menelusuri lagi untuk keadaan sekolahnya. Ya. Karena kami pemerhati pendidikan. Ini ya. Ini ada kaca tapi kumuh ya. Penuh dengan debu. Penuh dengan debu ya, Pak. Jelas. Debu ya. Tadi itu perbandingan tidak punya kaca. Triplek, ini debu. Setelah tayangan video ini nanti kami menerangkan untuk endingnya. Ini. Nah. Semua, Pak. Nah, ini aduh. Cukup memprihatinkan gedung sekolahnya. Coba kita masuki untuk kamar mandi. Ini ya. Kamar mandinya sini udah penuh. Udah penuh. Oke, coba kita lihat pintunya. Oke. Pintunya pun tidak layak. Airnya pun kita nggak tahu. Coba saya tidak hidup. Aduh, cukup memprihatinkan. Dari ruangan kelas, kamar mandi. Ini pen tidak difungsikan. Dan ini juga dari anggaran pen tahun 2020 belum difungsikan atau belum serah terima. Keliling. Sekolah. Ini ya Pak ya, masih mulus. Kita nggak tahu, sementara sekolah udah mulai aktif. Yang jadi pertanyaan, di mana anak didiknya untuk buang air kecil,
Apakah hanya di pohon-pohon pisang sana? Tidak tahu. Ini untuk keadaan sekolahnya juga. Ruang berapa kita nggak tahu. Kita dari jalur belakang. Ini ya, masih berdebu. Berdebu ya Pak ya, berdebu. Aduh. Berdebu. Ini ya. Dan pelaponnya pun. Ini pelapon. Cukup menyedihkan. Di mana ini hati seorang kepala sekolah dalam memperhatikan gedung sekolahnya. Ini gedung sekolahnya aja untuk oknum kepala sekolah begini sudah cuek. Apalagi untuk mencerdaskan anak didiknya. Cukup sedih. Cukup sedih ya. Aduh. Ini kita ini tujuannya live untuk apa? Ini ya kaca. Nggak ada. Kosong. Ini peruangan kita jalani kosong. Ya. Peruangan kita jalani kosong. Pecah. Pecah. Semua nih, tak ada ini ya. Kita sambil berjalan. Yang menjadi pertanyaan buat kepala sekolah yang terhormat, gimana ini program Bapak atau program Ibu sebagai kepala sekolah untuk memelihara sekolah, memiliki jiwa, memiliki untuk sekolah. Ini ya. Kosong kan? Di apa pakai ulos. Aduh. Masih banyak ini perlu dibenahin ini. Untuk sekolah ini. Tapi menurut saya kalau memang dipergunakan itu dana BOS sebaik-baiknya pasti bisa. Pasti bisa tanpa mengharapkan pemerintah kabupaten atau Pemkab Tapanuli Utara. Cukup memprihatinkan. Ini pun gemboknya nggak bagus. Aduh, pusing saya. Ini kacanya lagi nih ya. Di kacanya lagi pecah. Cukup sedih melihat sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Purbatuah. Ini kelas 8-2. Jadi melalui hasil video ini saya memohon kepada Bapak Kepala Dinas yang terhormat, Bapak Bontor Hutasuit, agar dapat Bapak memberi pembinaan, memberi masukan agar setiap kepala sekolah, apalagi kepala sekolah SMP Negeri 1 Purbatuah ini perlu dikasih pembinaan dalam penggunaan pengoperasional dana BOS secara bertahap. Ini kami duga dana BOS-nya ini perlu dipertanyakan ini. Mohonlah Pak, Kepala Bapak Dinas Pendidikan yang terhormat, mohon Pak, apabila nanti Pak dalam hal video ini tidak ada perbaikan, pembinaan, ini kami akan share, kami tayang ke media TV yang saya miliki. Kami peduli Pak untuk tim ini dalam bidang pendidikan Pak. Gedung ini aja tidak bisa menjadi perhatian kepala sekolah secara bertahap. Apalagi kami kupas nanti mengenai proses belajar mengajar. Gedung aja udah gak peduli dari kebersihan, dari pembenahan secara bertahap. Cukup mengecewakan Pak. Apakah ini semua operatornya atau guru-gurunya dilibatkan dalam rapat penggunaan dana BOS? Atau kepala sekolahnya juga
tanda kutip menganggap dana BOS itu adalah anggaran dia saja. Kiranya Pak, Bapak Kepala Dinas yang terhormat menyikapi hasil video ini Pak, supaya bisa Pak sesuai dengan visi misi Pak Bupati, Bapak Dr. Andos Nixon Nababan, dalam meningkatkan mutu pendidikan baik gedungnya maupun proses belajar mengajarnya. Ini lagi kami berjalan ini ya, untuk gembok aja. Ini kan gemboknya mungkin tidak layak, berapa sih gembok, tapi ini dikunci dengan mengganjal pok bunga. Inilah Pak, ini bukan dia ngada-ngada ini ya, ganjel. Ini perlu Pak diberi pembinaan keras ini kepada kepala sekolahnya. Kalau dibilang anggaran dari kantong pribadi, mungkin berpikir ini kan anggaran dari dana BOS. Ini lagi Pak, nah, kenapa nggak dikunci ini? Ada yang dikunci, ada yang enggak. Ini mungkin alasan kunci hilang. Mungkin kan bisa dibeli gemboknya Pak. Nah, jadi hasil dari video ini semoga mendapat perhatian buat kepada pihak yang berkompeten, terutama Kepala Dinas Pendidikan. Saya prihatin lihat Bapak, tapi saya peduli. Karena banyaknya oknum-oknum kepala sekolah ini yang kurang mempedulikan memelihara dalam gedungnya. Semoga Pak, Bapak sehat, Bapak Kadis. Semoga Bapak dapat membimbing untuk oknum-oknum kepala sekolah, dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Terima kasih Pak. Saya Hutapea dari media SKU KPK atau Info Pengawas Korupsi.com, sama Bapak Huta Barat dari Siasat Kota. Hari ini kami laporkan pada hari Kamis tanggal berapa Pak? Tanggal 24 November tahun 2021. Sekian dan terima kasih.